Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat setiap harinya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran prakarya hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran prakarya kelas 8 bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak part 2, karena yang part 1 kemarin kita membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, sekarang di bagian B, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan serat alam lunak alam, dan yang kedua bahan lunak buatan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu bahan lunak alam. Nah, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan atau bahan kimia. Contohnya misal bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Nah, kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu tanah liat. Nah, tanah liat itu ada beberapa cirinya. Yang pertama, tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi hampir semuanya itu warna natural tanah, yaitu biasanya coklat kayak gitu ya. Pasti kalian udah pernah kan melihat tanah liat kayak gitu, ataupun mungkin kerajinan tanah liat itu seperti apa, karena tanah liat ini mudah ditemukan di sekitar kita. Yang selanjutnya, tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthware hanya sampai 900 derajat Celcius. Yang selanjutnya, campuran tanah liat adalah air. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jadi biasanya setelah dibuat, dibentuk sesuai yang apa kita inginkan, misalnya buat asbak gitu ya kan, dari tanah liat, atau buat guci gitu, misalnya dari tanah liat. Nah, itu harus ada beberapa tahapan. Nah, salah satunya ini adalah proses pembakaran. Nah, setelah jadi biasanya itu dikeringkan. Dan nah, yang kedua yaitu kulit. Nah, kulit juga ada ciri-cirinya, yaitu apa? Atau karakteristiknya gitu ya. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Nah, biasanya kulit sapi gitu ya kan. Nah, biasanya itu kita bakar dulu sebelum digunakan misalnya, atau langsung digunakan sebagai kerajinan juga bisa kayak gitu. Kedua, kulit yang ada berwarna hitam, misalnya hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Nah, selain sapi, kambing itu biasanya kan ada kulit ular, kulit harimau kayak gitu. Makanya sekarang kayak kulit harimau itu terlindungi ya, karena sudah tidak bisa lagi kayak membunuh hewan, karena harimau ini termasuk hewan dilindungi di Indonesia. Biasanya sering juga ular kayak gitu, karena ular spesiesnya juga masih banyak digunakan untuk tas biasanya. Terus selanjutnya, kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Jadi nanti kalau misalnya kulit-kulit hewan kalau dibakar, mungkin ada proses pembakarannya juga, itu biasanya dia berbau kayak sate kayak gitu. Terus kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Jadi kalau bisa setelah dibuat kerajinan itu dirawat benar-benar, jadi disimpan dengan tempat yang memang khusus agar tidak mudah terkena air dan tidak mudah cepat rusak juga. Yang selanjutnya, getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih.
warnanya putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Nah, kalau misalnya mau berbagai warna, kehadirannya langsung diberi pewarna tekstil kayak gitu. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Kayak gitu, itu getah ya. Terus floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumatkan hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pas pembuatan dicampur air, tapi ketika udah jadi terkena air lagi, nah itu akan mudah rusak ya. Perwarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Untuk memperindah suatu kerajinan biasanya dengan warna-warna yang dibutuhkan. Nah, tadi kita membahas tentang bahan lunak alami yang berasal dari alam sekitar kita. Selanjutnya yaitu bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan berstruktur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Yang kedua ada fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat mengeras. Nah, ada campurannya ya, kadang. Pewarna fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Nah, itu ciri-cirinya atau karakteristiknya fiberglass. Selanjutnya, lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaannya dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Selanjutnya ada gips. Nah, wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips juga mudah pecah, sehingga harus hati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Nah, yang ini sabun. Nah, mungkin kalian sering menggunakan juga sabun. Nah, ternyata sabun juga dapat digunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Nah, sabun berwujud padat sehingga dapat dilakukan diukir saat padat. Sabun dapat pula dihaluskan gitu, diparut gitu ya. Dan dibentuk seperti floor clay. Sabun didiamkan akan mengeras. Nah, pewarna sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah dengan warna yang lainnya kayak gitu ya kan saat sabun itu dibuat. Nah, seperti di kelas 7 kemarin gitu ya kan, proses produk kerajinan bahan lunak juga sama gitu kan, ada syaratnya. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, ada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Nah, apa itu kegunaan, kenyamanan, keluasan pasti kalian udah mengetahui di kelas 7 kemarin, jadi itu aja nggak perlu untuk menjelaskan lagi ya, karena di kelas 1 juga kemarin udah kita pelajari. Nah, ini ada proses perancangan sebuah produk kerajinan ya. Yang pertama ini juga dipelajari juga ketika kelas 7 kemarin. Nah, apa sih
proses untuk merancang sebuah kerajinan kayak gitu kan. Nah, yang pertama itu proses perancangan. Kedua, tentukan bahan apa aja yang kita pakai. Cari ide dari berbagai sumber, misalnya melalui internet, melalui koran, atau melalui teman-teman kalian juga boleh. Terus buat sketsa karya, kita bikin gambaran produk kita tuh seperti apa. Terus tentukan sketsa yang terbaik. Ketika membuat sketsa pasti nggak hanya satu ya, pasti beberapa. Nah, kalian pilih yang terbaik. Terus kumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya pembuatan produk. Terus evaluasi atau uji coba produk. Dan terakhir revisi produk. Nah, itu beberapa proses merancang sebuah produk. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah kerajinan kayak gitu kan, coba deh melalui proses tersebut nih. Ada 9 proses kayak gitu. Mungkin sekian ya, saya jelaskan tentang kerajinan, bahan lunak buatan, dan bahan lunak alam. Nah, tadi ada beberapa jenis kayak gitu, apa saja bahan lunak buatan dan apa saja bahan lunak dari alam. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tugasnya untuk minggu ini yaitu merangkum dari materi yang part pertama dan yang part kedua. Insya Allah besok atau minggu depan gitu ya kan, kita bikin atau kita membuat sebuah kerajinan yang terbuat dari bahan lunak alam dan bahan lunak dari buatan kayak gitu. Atau nanti minggu depan kita praktek gitulah ya. Nanti materinya Ustazah upload lagi dan kalian membuat sebuah kerajinan. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi